Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Trio, kami dari kelompok 1 PKWU ingin izin mempresentasikan proposal yang telah kami buat dan makanan internasional yang kami pilih adalah kue silo. Kebetulan kue silo dari mana sih teman-teman? Itu dari Amerika Latin. Oke, makasih. Tapi sebelum itu kita izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dulu dari. Saya Poni Sabasyore dari absen 5. Saya Kalimat dan Sarfitra dari absen 19. Saya Tania Devina dari absen 28. Oke. Untuk anggota kami yang lain, tadi ada beberapa yang berhalangan hadir. Nah, ini dia. Assalamualaikum, saya Pak Rio. Nanti kalian nonton absen nomor 4. Dan salah satu teman kami Naya itu pun tidak presentasi tapi dia ikut membantu dalam proses pembuatan proposal. Dia izin hari ini karena ada urusan yang lain banget. Oke, jadi yang pertama di sini kita ada abstrak. Nah, di mana abstrak dari proposal kita kali ini adalah untuk membahas penjualan kue silo sebagai makanan penutup yang manis, lembut, dan cocok dijual di lingkungan sekolah. Di mana produk ini itu dibuat dari bahan sederhana dengan harga yang sangat terjangkau untuk kita para pelajar, sehingga dapat menarik minat siswa. Dan tujuannya itu untuk melatih jiwa kewirausahaan, meningkatkan kreativitas, serta memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kue silo ini. Itu kita juga di abstrak ini untuk pemasarannya itu dilakukan melalui promosi langsung kepada siswa dan media sosial juga agar produk kita ini bisa lebih dikenal. Dan dengan adanya usaha ini kita mengharapkan siswa-siswi itu bisa ikut belajar bersama kami, ikut belajar bekerjasama, belajar mandiri, dan belajar untuk memiliki pengalaman dalam mengelola usaha kecil di sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Kita itu di sini ada latar belakang kenapa kita memilih kue silo dan juga ada latar belakang dari si kue silonya itu sendiri. Jadi kue silo itu merupakan hidangan penutup khas Venezuela yang memiliki tekstur yang lembut dan rasa manis dari karamel. Makanan itu dikenal sebagai saudara dari flan karena bentuknya dan cara pembuatannya itu yang hampir serupa. Tetapi kue silo itu memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya unik. Nah, di sini juga ada kami pilih untuk menjual kue silo itu karena makanan ini unik serta memiliki rasa yang manis dan lembut serta belum banyak dikenal di kalangan masyarakat. Adapun tujuan dari proposal yang kami buat adalah tujuan dari ini untuk mengembangkan produk kue silo untuk menghadirkan variasi hidangan premium yang belum banyak dieksplorasi di pasar lokal. Namun memiliki potensi yang tinggi. Melalui proyek ini kami berkomitmen untuk menciptakan produk yang menggabungkan autentisitas beserta mereka lain dengan standar kualitas bahan terbaik guna menjadi pengalaman masa yang punya beda. Selain tujuan untuk mencapai profitabilitas yang stabil, usaha ini juga dirancang untuk membangun citra merek yang dikenal dengan keunggulan tekstil ini dan karangannya yang khas dan bersaing secara kompetitif di industri kuliner modern. Kemudian untuk manfaatnya sendiri di sini kita membagi untuk 3 aspek. Yang pertama bagi pemilik usaha, di mana mereka dapat mendapatkan manfaat dengan menambah pengalaman dalam bidang wirausaha, melatih kemampuan mengelola bisnis, juga menjadi sumber penghasilan dan keuntungan. Kemudian pada aspek kedua yaitu bagi konsumen, manfaatnya itu kita menyediakan dessert yang lezat dan berkualitas, memberikan pilihan makanan manis dengan harga yang terjangkau, serta menjadi camilan praktis dan menarik. Dan yang terakhir itu ada aspek bagi masyarakat, di mana kami itu bisa saat bisnis kami telah berkembang, itu kita bisa membuka peluang kerjasama dan lapangan pekerjaan. Kita juga dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap usaha kuliner dan juga mendukung perkembangan UMKM makanan modern. Sebelumnya mohon maaf Pak Priyo, karena bagian saya sudah selesai tadi di abstrak dan di manfaat, saya izin untuk keluar dan menyelesaikan presentasi saya karena dikarenakan saya ada kegiatan lain. Terima kasih Pak Priyo. Terima kasih Dania. Selanjutnya ada deskripsi produk tentang kue silo. Jadi kita ini kebetulan
ya adalah namanya kue silops. Jadi kue silo yang dibuat dari hati. Kue silops adalah dessert lembut berbahan dasar susu, telur, keju oles dan karamel. Nah, tekstur dari kue silops ini adalah punya tekstur yang halus kayak puding dan punya rasa manis yang creamy. Lalu di atas kue silo ini juga punya rasa karamel yang sangat legit dan aroma vanila yang disajikan dingin, dan kue silo ini pasti cocok untuk semua kalangan. Mungkin untuk yang agak tua mungkin kurang cocok karena gula. Jadi untuk varian rasa yang kami kemungkinan rencanakan ada varian rasa kopi, strawberry, matcha, dan karamel atau original. Kemungkinan entah kita ganti karamel dengan rasa ini atau kita nanti ada rasa tambahan untuk varian-varian yang lain. Dan ada target pasar yang kami incar, yaitu kita kan jualan mau di sekolah, otomatis target pasar yang kita tujukan adalah warga SMA, warga masyarakat SMA Negeri 16 seperti siswa, guru-guru, tata usaha, mungkin ataupun kalau misal kita bisa ngejual ke luar sekolah itu pun bagus. Tapi target kita yang utama adalah orang-orang yang di sekolah seperti siswa, guru, dan pembeli-pembeli di luar sekolah. Di sini juga ada keunggulan dari kue silo itu sendiri. Dia itu memiliki tekstur yang lembut, creamy, dan tidak mudah hancur, serta memiliki rasa manis yang khas. Dan juga dia memiliki kita itu nanti menggunakan bahan yang berkualitas dan fresh untuk setiap produksinya, menggunakan pengemasan yang aman, praktis, dan dapat menjaga kualitas produk sehingga tetap baik. Nah, dan juga memiliki tampilan yang menarik dan modern. Menyediakan varian topping yang beragam seperti slice strawberry, bubuk matcha, dan tiramisu sehingga pembeli itu tertarik untuk membeli kue ini. Yang ketujuh itu dia memiliki aroma susu dan kandungan yang khas sehingga menambah selera makan. Harga terjangkau dengan kualitas premium dan rasa yang menarik. Untuk ruang pasar itu sendiri, kita memiliki beberapa distribusi yang unik dan belum banyak bersaing. Kue silo ini juga menawarkan sesuatu yang berbeda dan yaitu mewah dan jarang ditemukan pada pasar dengan kualitas rasa yang sama di sekolah ini. Nah, tampilannya ini juga menarik yang juga bisa buat foto-foto instagramable. Atau kue silo ini juga memiliki karamel yang meleleh di atas puding yang lembut yang sangat menarik secara visual. Tekstur lembut dan manis ini selera anak sekolah yang pada umumnya sangat menyukai makanan manis atau sweet tooth dan segar. Bentar ya Pak, masuk dulu dong. Selanjutnya, kita membahas berbahas dulu mengenai BMC atau Business Model Atlas. Untuk bagian key partners, terdapat supplier bahan baku, jasa delivery, content creator, dan percetakan sertifikat kemasan. Untuk key activities, ada produksi kue silo, lalu kita memproduksi di media sosial, lalu pengemasan produk, inovasi rasa baru, dan juga melayani pesanan makanan. Lalu di bagian value proposition, dessert lembut dengan rasa creamy dan manis. Harga terjangkau, tampilan menarik dan cocok untuk konten media sosial. Bisa dibuat sebagai varian topping atau rasa, cocok sebagai cemilan maupun bisa sebagai makan. Untuk customer relationship, yaitu respon cepat melalui chat promo dan diskon khusus untuk customer, sistem pre-order dan giveaway atau challenge di media sosial. Ada channel, ada Instagram, masak, dan penjualan langsung di sekolah. Ada customer segment, yaitu pelajar dan mahasiswa. Sebenarnya ini luas. Lalu ada pecinta dessert manis, konsumen yang suka makanan rada estetik, penggunaan media sosial yang tertarik mengkonsumsi. Di sini lalu ada cost structure yang terdiri dari biaya bahan baku untuk membuat kue silo, biaya kemasan, biaya promosi, gas dan listrik produksi, serta gaji karyawan. Untuk revenue stream itu berasal dari penjualan kue silo yang baik yang original, lalu ada juga paket bundle dan juga custom topping. Nah, lalu kita ada
ada analisis sesuatu dari makanan kue silau sendiri. Yang pertama dasarnya atau apa sih yang menjadi keunggulan atau kekuatan dari kue silau ini? Yang pertama ada tuh punya yang dari udah kita bilang punya rasa manis dan tekstur lembut yang pasti anak-anak muda zaman sekarang suka dan tertarik sekali lihat kue silau itu. Dan kami harap maksudnya. Terus habis itu yang kedua ada bentuk dan tampilan yang menarik dan mudah untuk membuat warga masyarakat SMA 16 buat pesan makanan yang lagi kita jual. Terus habis itu ada bahan pembuatan dan alat-alatnya relatif mudah didapat seperti kita kemarin ada loyang, terus habis itu susu, telur dan masih banyak lagi yang memang relatif sederhana dan mudah didapat. Terus itu cocok untuk dijadikan cemilan ketika kalian misal lagi, aduh capek banget nih mapel-mapel kita nanti pusing ya adalah makan kue silau, akan jadi langsung but tuh balik kayak gitu. Kue silau ini juga belum banyak dijual di lingkungan sekolah, jadi yang pasti unik. Nah di situ swag kita masuk ke weakness atau kelemahan dari kue silau ini sendiri. Nah jadi ini nggak tahan kalau kalian terlalu lama nyimpan ketika kalian habis beli. Makanya kalau bisa habis kalian beli itu langsung kalian makan. Karena kemarin dapat juga pengalaman habis buat kue silau terus ditinggalin di kelas itu udah nggak enak karena udah mulai. Pokoknya kalau makanan yang udah ditahan lama kan lama-lama nggak enak kan. Jadi yang tidak disarankan ya. Itu memerlukan penelitian saat pembuatan agar tekstur tidak gagal. Terutama di bagian karamel ataupun di bagian adonan si kue silau ini. Di situ dia juga mudah rusak kalau kena panas terlalu lama. Dan sebagai warga sekolah mungkin belum kenal makanan kue silau ini. Makanya kenapa kita harus bisa membuat ketertarikan lewat mata dulu baru nanti ke hati. Asik. Baru habis itu kue silau ini bukan wadah yang aman agar bentuknya tetap bagus dan nggak cacat lah yang kita mau jualan. Itu lanjut ke opportunity atau apa opportunity deh. Pokoknya opportunity lanjut. Banyak siswa menyukai makanan manis dan unik karena memang sekarang kan kalau nggak makan gula minum gula. Itu bisa dipromosikan melalui media sosial atau grup sekolah. Karena kita jualan di sekolah, otomatis kita promosi pun mudah bisa ke media sosial dan teman-teman kita lihat dan ke grup-grup sekolah. Itu dia juga bisa dijual dengan berbagai topik atau varian yang lebih menarik dan lebih bervariatif. Yang terakhir ada trace tantangan, di mana ternyata banyak jajanan di sekolah itu yang lebih familiar dan menarik buat siswa-siswa di sini. Itu juga bahan baku. Siapa tahu kan tiba-tiba naik telur, naik tepung kan nggak tahu nih ya. Jadi kalau soal bahan baku bisa aja tiba-tiba naik itu. Habis itu ketika kalian menyimpan kue silau itu tidak di tempat yang baik atau kelamaan, pasti ujung-ujung dari nilai kualitas rasa dan tekstur bisa menurun. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 mengenai analisis pelayanan usaha. Di sini terdapat analisis pasar yang akan dijelaskan oleh Adi. Siap. Pertama ada di sekolah. Siswa cenderung menyukai makanan viral atau unik. Yang kedua tertarik pada tampilan makanan yang menarik. Jadi yang praktis di bawah, dibeli produk dengan harga ramah kantong. Sehingga kue silau punya peluang untuk memenuhi pasar karena memiliki keunggulan. Pertama, ada teksturnya creamy dan lembut. Kedua, rasanya akan cocok dengan lidah masyarakat sekolah terutama siswa-siswi SMA 16 Jakarta. Nah, untuk strategi pemasaran yang kita buat itu ada 3. Yang pertama, melalui media sosial. Seperti yang kita tahu, kita bisa promosi lewat WhatsApp, lewat poster, lewat video-video konten selama kita mau membuat kue silau ataupun misal teman-teman mau ada nanya, jadi kan mempermudah gitu kan lewat media sosial dan door to door. Atau sama seperti jualan kemarin makanan tradisional, kita bisa nyamperin ke kelas 11 satu-satu, kelas 10 satu-satu, sama-sama nawarin, sama-sama memesan dan kita harus catat dengan baik dan benar. Dan yang terakhir challenge. Nah kebetulan kita punya rencana di mana kita bakal ngebuat challenge di saat kita mau menjual kue silau ini seperti kayak di video, di mana nanti kalian ngambil nih segede-gedenya atau kalian nyerok sebisa kalian. Kalau kalian gagal angkatnya kalian nggak dapat, tapi kalau kalian dapat itu untung. Jadi ayo silahkan kalian coba promo ini. Paling kalau untuk harga nanti kita tentuin, tapi challenge yang kemudian kita buat ini biar lebih menarik di saat penjualan langsung. Oke, tadi cobain. Selanjutnya ada biaya tetap break even value. Jadi di sini terdapat biaya variabel. Teman-teman itu ada bahan baku untuk gula 5.000, gula 8.000, keju spread 15.000, 6 saset susu keramas 12.000, tepung maizena 7.000, panggil terproses 1.000, 1 kaleng susu evaporasi 18.500, susu UHT putih 7.000, kemasan untuk 1 piece kue silau itu sekitar 1.300 perak, kalau ada sendok 259 perak, kalau ada gas 22.000. Dan untuk biaya tetapnya kita tetapkan untuk setiap pekerja itu 10.000, maka kalau dikali 7 orang itu 70.000. Dari hasil rekapitulasi bahwa total biaya variabel itu sekitar 9.000
18.000 bisa turun. Tapi kami usahakan nggak akan di atas dari 20.000. Nah, untuk penerimaan kotor kami mendapatkan total 1.080.000, dan untuk mendapatkan bersih itu di mana pengurangan dari penerimaan kotor dengan total biaya karena kami ingin membuat 60 unit, maka dibutuhkan untuk satu loyang itu untuk satu loyang per silo itu kami membuat slice itu 10 slice, makanya biar dapat 60 unit kami membutuhkan 6 loyang. Jadi 1.080.000 dikurang 1.2.364 rupiah dan mendapatkan sekitar 77.646. Nah, untuk biaya per unit dan biaya per rupiah, untuk biaya variabel per unit kami mendapatkan sekitar 9.705 untuk membutuhkan satu slice per silo. Dan untuk biaya per unitnya kami mendapatkan 8,44 slice atau dibuatkan 8 slice lah. Itu tandanya kita udah untung bila kita sudah menjual 8 slice. Nah, sedangkan untuk biaya per rupiahnya kita mendapatkan 151.920. Itu sama saja kita udah baik. Nah, untuk HPP, makanya kenapa saya bilang di sini satu penjualan itu berdasarkan dari HPP atau harga pokok penjualan, di mana HPP per slice ini dihitung dari total semua biaya produksi dibagi dengan setiap loyangan. Karena setiap loyangan yang didapatkan itu ada 10 slice, maka didapatkanlah 16.705. Tapi karena kami ingin mendapatkan keuntungan yang besar, kami ingin menjual 18.000 rupiah. Baik, kita di sini punya kelanjutan dari usaha produk ini. Nah, produk ini memiliki peluang keberlanjutan yang baik karena kebutuhan dan minat masyarakat terhadap kue silo juga sedang, dan produk yang praktis juga menarik dan bermanfaat terus juga meningkat. Keberlanjutan usaha dapat dijaga dengan melakukan inovasi produk dan secara bertahap untuk menjaga kualitas bahan-bahan dan pelayanan, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Usaha juga dapat berkembang melalui kerjasama dengan sekolah, komunitas, maupun penjualan secara online agar jangkauan pasar berluas. Itu ya risiko. Usaha kue silo di masa depan menghadapi risiko utama berupa kenaikan harga bahan baku, perubahan tren konsumen, persaingan ketat, serta potensi kerusakan produk akibat masa simpan yang pendek. Jika kualitas rasa menurun atau promosi kurang menarik, penjualan dapat berkurang. Untuk mengatasinya, usaha ini harus fokus menjaga kualitas dan kesegaran produk. Terus berinovasi serta mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi agar tetap diminati pasar. Jadi kita akan masuk ke bagian mengenai rencana dan juga timeline. Nah, jadi untuk alur kegiatan usaha kita, pertama kita ada persiapan, which is kita menentukan resep dan konsep produk serta menyiapkan hal bahan dan bahan baku presilof. Yang kedua, produksi, di mana kita membuat karamelnya, kita membuat bahan dari bawah keadaan presilofnya, kita mengukus, memanggang dan sekaligus mendinginkan dari presilof tersebut. Yang ketiga ada pengemasan, di mana kita kemas produk itu sendiri ke dalam tempat pengemasan yang sudah kita siapkan. Dan kita juga harus mengecek kualitas produk serta melakukan label dan juga sendok biar untuk konsumen bisa makan kalau misalnya kamu pakai sendok, kalau itu pakai tangan buat kamu. Dan itu yang keempat ada pemasaran atau kita melakukan promosi melalui media sosial di sekolah ataupun lewat pre-order media sosial juga lebih. Yang kelima lanjut penjualan, di mana kita menjual produk langsung atau kita menjual online dan akhirnya kita akan mendistribusikan makanan kita ke konsumen yang membeli. Dan terakhir adalah evaluasi, menghitung keuntungan, menghitung kualitas dan evaluasi kualitas dan kegiatan yang kita lakukan serta mengembangkan inovasi rasa dan kemasan dan membuat laporan. Nah, di sini ada timeline yang sudah kami persiapkan sebelumnya, yaitu pada tahap pertama kita itu melakukan diskusi dan menentukan ide untuk usaha kue silo ini. Nah, pada tahap kedua kita menentukan resep, bahan,
bab 6 bentuk. Jadi terima kasih untuk Pak Prio dan teman-teman semua yang udah dengerin presentasi tentang kuis silo kita hari ini. Jadi ingat ya guys, catat tanggal launchingnya dan hati-hati nanti kehabisan. Gracias.